Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rawa at-Tirmidzi an Hani'in Maula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu anna Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala qabri fa hatta balla lihyatuhu ila lahu atadhkura jannata wan nara wa la tabki wa tadhkurul qabra fatabki. Diceritakan dari Imam Tirmidzi dari Imam Hani, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beliau ketika berhenti di atas kuburan maka beliau menangis sampai janggutnya basah. Kemudian ditanya oleh Imam Hani, apakah engkau ingat surga atau neraka? Wala tabtaki, dan engkau tidak menangis. Wa tadhkurul qabra fatabki, dan engkau ketika ingat kubur maka engkau menangis. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan kepada Imam Hani, ini sesungguhnya aku sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Rasul, al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirati. Sesungguhnya kubur itu awal tempat dari tempat akhirat. Fa inna ja, mongko lamun slamet minhu saking siksa akhirat, fama mongko utawi barang bakdahu ing dalam sause ma aisaru iku luwih gampang minhu tinimbang kubur. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal daripada tempat akhirat, tempat atau rumah akhirat. Jika di dalam kuburnya dia itu selamat, maka setelah bangkit dari kubur, setelah yaitu masa setelah di barzah itu akan lebih mudah bagi seorang hamba tersebut. Wa illam yajuminhu fama ba'dahu asyaddu minhu, dan apabila di dalam kuburnya itu tidak selamat dari siksa, maka kehidupan selanjutnya itu akan lebih berat baginya. Dari cerita hadis di atas ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya nikmat kubur, siksa kubur itu benar adanya. Makanya sampai teman kita, guru kita ya, Muhammad Akbar suka nyanyi, saben malam Jumat ali kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Ini ahli kubur itu mengharapkan kepada keluarganya, mengharapkan kepada anak-anaknya agar selalu mendoakan
sampai disindir oleh para penyair. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan bangku tangan tetangisan nangis. Roh itu akan menangis ketika keluarganya, anaknya yang ditinggalkan tidak mendoakannya, meratapi kesedihan. Oleh karena itu, kematian itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya besok kita juga akan menyusulnya. Makanya kita harus perbanyak membacakan Al-Quran, memperbanyak sedekah, dihadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita atau orang-orang yang sudah mendahului kita. Insya Allah sampai. Kepacut temenan nggih anak turunku, kuwe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning alam donya bakal tak ringkesi isih ono. Seandainya ruh itu bisa kembali ke dunia lagi, wes ora usah tak tinggali apa-apa anak-anakku. Rugi. Dia tidak mau mendoakan kepadaku. Dia tidak mau menginfakkan sebagian hartanya untuk aku. Rugi. Tak tinggali sawah sakmono ambane, tak tinggali omah sakmono gedene, tibake aku ora dikirimi apa-apa. Jadi pertanyaan kubur itu memang benar-benar ada. Sampai dikisahkan annal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabahu annahu la yasma'u fafqa qur'i ni'alihim. Sesungguhnya bila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, maka teman-temannya berpaling. Sesungguhnya dalam artian dia itu pulang kembali. Sesungguhnya seorang hamba tadi itu bisa mendengar suara daripada sandal konco-konconya. Idan sorofu anhu, ketika para sahabatnya, para keluarganya pulang, ata moko yo nekani hu ing abet sapa malakani malaikat loro. Bila keluarganya, teman-temannya sudah meninggalkan kuburnya, maka seorang hamba tadi, yaitu seorang mayit tadi, didatangi dua malaikat. Bayu'idani mongkong lungguhake sapa malaikat loro hi ing abet. Maka seorang hamba tadi didudukan oleh kedua malaikat. Fayakulani, maka keduanya berkata lahu kepada mayit tadi, ma utawi apa kunta ono sapa sira
Takulu iku ngucap sapa sira bi hadar rajuli ing dalem iki wong lanang Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Kemudian malaikat itu bertanya kepada mayat tersebut, bagaimana engkau akan mengatakan seorang laki-laki ini yang bernama Muhammad? Fa amal mukminun mongko anapun utawi wong mukmin, fayaqulu mongko yang jawab sapa mukmin, asyhadu nyekseni ingsun annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Abdullahi iku kawulane Allah wa Rasulullahi lan utusane Allah. Saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Wa yuqalu mongko den dawake, kemudian dikatakan kepada hamba tadi, undur ningalono sira ila maq'adika marang panggonan, ila maq'adika maring panggonan utawa kediaman sira minan nari saking neraka. Disuruh melihat tempat di mana disuruh melihat tempat macam neraka. Abdallah wis ganti ka ing sira Allah sapa Allah bi kelawan tempat tadi maq'adan ing panggonan utawa kediaman fil jannati ing dalem swarga. Wayara mongko ningalake sapa man huma ing panggonan loro jami'an halis kabehane. Jika jawabannya itu benar, maka seorang hamba tadi disuruh melihat tempat. Ada dua tempat, yaitu taman-taman dari neraka dan taman-taman surga. Maka seorang hamba tadi bisa melihat keduanya. Wa amal kafiru lan anapun utawi wong kafir wal munafik lan wong kang munafik. Wa yaqulu mongkon jawab sapa kulo min huma la adri orang ngerti sapa ingsun kuntu utawi ingsun aqulu iku jawab sapa ingsun ma yaqulu aku niku jawab sapa ingsun maya kulo ing barang kang ngucap sapa annasu manungsa fi ing dalem ma fayuqanu mongko den dawake la daraita ora ngerti sapa ingsun wala talaita mongko ora jawab sira umma yudrabu mongko nuli den pukul sapa kullu min huma bimitrotin kelawan bodoh itu gada min hadidin saking besi berbatan kelawan pukulan baina udunaihi ing dalam antarane kuping lorone kul. Jadi wong munafik sama wong kafir itu ketika ditanya siapa laki-laki ini, maka dia tidak akan bisa menjawab. Kemudian dia dipukul dengan menggunakan gada dari besi di antara kedua telinganya. Buat orang ini wa yasiku mongkon jerit sapa wong kanang sayhatan kelawan jeritan yasma'u kang rungu ha ing sayhatan man sapa wong balihi kanti kang nyandingi sapa man hi ing kul illa thaqalaini kejaba jin lan manungsa. Jadi wong nek disuweksa ndere kuburan itu ya tangga-tanggane krungu jeritane mari dikeplaki tutuk dipukul pakai gada besi itu tadi.
Maka hanya bangsa jin dan bangsa manusia yang tidak bisa mendengar daripada siksa malaikat atau siksa di alam kubur. Dari cerita-cerita tadi, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya agar apa? Kita disuruh untuk bersiap-siap, disuruh bersiap-siap membawa bekal yang sebanyak-banyaknya ketika kita akan pulang kepada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangune yo banyak macamnya. Paling utama menjalankan rukun Islam dengan sempurna. Belajar menjalankan. Di antaranya ya perbanyak membaca Al-Quran, membaca sholawat, berbuat baik agar kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Makanya selalu dibacakan doa, ya, jadikanlah kuburnya ya Allah seperti taman surga, dan jangan jadikan kuburnya taman seperti taman-taman neraka. Nah, kalau anaknya soleh ya insya Allah didoakan. Habis sholat minimal sun ila ruhi abi wa ummi Al-Fatihah. Fadilahnya Fatihah itu luar biasa. Itu bisa mencegah daripada kemurkaan Allah. Sing ditinggali dunya akeh wek makne ya bisa takono jadi gawe rokok dhewe. Mekaten ingkang saged kula aturake mugi-mugi saged manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.